Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Lilis Fatimatur Rohmah. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran sejarah Indonesia, yakni tentang konsep dasar sejarah. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa sejarah itu memiliki 3 unsur sejarah. Yang pertama unsur manusia, yang kedua itu unsur tempat, yang ketiga unsur waktu. Nah, coba sekarang Ibu minta untuk kalian cek berita kalian, periksa berita kalian. Kita akan analisis berita kalian itu sudah mencakup unsur-unsur sejarah atau belum. Nah, Ibu akan bantu. Di sini kita sepakati dulu. Kita sepakati bahwa sejarah itu merupakan peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, di masa lampau, intinya yang sudah terlewati, intinya yang sudah terlalui. Nah, kalau kita sudah menyatakan itu seperti itu, pengertiannya, singkatnya, nah, kita akan masuk ke unsur-unsur sejarah. Bu, kira-kira apa sih pentingnya unsur-unsur sejarah? Nah, di sini kita akan mengetahui peristiwa itu bisa dikatakan sejarah atau belum. Nah, yang pertama itu dari manusia. Manusia itu kan pelaku. Manusia itu bisa jadi kalau semisal dia tidak melakukan, dia bukan pelaku, dia yang mengalami, dia yang menyaksikan, itu bisa jadi, itu yang dinamakan manusia di dalam unsur sejarah. Terus yang kedua ada tempat. Tempat ini menunjukkan kejadiannya itu di mana letaknya, benar atau tidaknya. Nah, kalau semisal kalau waktu itu menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi pada masa lampau. Nah, ini termasuknya sebenarnya tiga-tiganya penting, tapi poin utamanya menurut Ibu itu waktu. Karena waktu itu menunjukkan bahwa kejadian itu sudah terjadi, kejadian itu terjadi pada masa lalu. Nah, kita analisis sekarang. Silahkan kalian simak berita yang kalian cari dari kemarin. Nah, di situ menunjukkan manusianya atau enggak. Pelakunya siapa, ada atau enggak. Coba kalian cek. Yang kedua, tempatnya. Tempatnya di mana? Tidak hanya semisal itu menunjukkan Indonesia, tapi harus rinci di mana Indonesianya. Kayak semisal contoh ada di Jakarta, kecamatannya di mana, atau di Cilacap, kecamatannya di mana, atau desanya sampai di mana. Coba yang cari di berita kalian menunjukkan tempat atau tidak. Yang ketiga, itu ada waktu. Waktu itu tidak hanya cukup tahun, semisal terjadi pada tahun 2020, tapi tidak jelas itu bulannya kapan, tanggalnya berapa, atau pukul berapa kejadian itu terjadi. Nah, coba cross check ada nggak, atau ternyata berita saya kurang nih gitu. Coba di cross check lagi, tidak hanya mencantumkan tahun, akan tetapi kayak semisal bulan, bahkan pukulnya atau jamnya aja lengkap. Silahkan. Nah, kalau semuanya sudah selesai, yang merasa unsur-unsur yang tadi Ibu sebutkan, yang 3 unsur itu ada di dalam berita kalian, berarti itu termasuk sejarah. Berarti kalian paham bahwa peristiwa ini bisa dikatakan sejarah atau rangkaian atau urutan berita, urutan kejadian yang kalian cari itu sudah mengandung unsur-unsur sejarah, sudah mencakup 3 unsur sejarah. Nah, kalau semisal dari ketiganya itu kurang, berarti ada yang salah. Mungkin kejadian itu benar terjadi, peristiwa itu benar terjadi, tetapi kalian karena tidak mencari dengan lengkap atau menjelaskannya dengan secara detail, otomatis jadi unsur
tiga unsur ini tuh nggak ada. It's okay, nggak apa-apa. Cuman maksudnya di sini ibu akan tekankan bahwa itu loh yang dinamakan sejarah. Kenapa sih? Kenapa kita kalau semisal menceritakan sejarah itu harus ada jelas unsurnya gitu. Ada manusia, ada tempatnya, ada waktunya gitu. Karena tiga unsur ini yang menunjukkan bahwa itu bisa kita katakan sejarah. Tiga unsur ini bisa kita sebut kalau misal sebuah peristiwa atau sebuah cerita atau sebuah kejadian itu sudah mencakup tiga unsur ini, berarti itu bisa kita katakan sejarah. Nah, Ibu rasa penjelasan ini cukup, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.